ada pertanyaan soal seberapa yakin sebenarnya Partai Buruh mampu untuk lolos di ambang batas parliamentary threshold begitu ya. Apalagi mengingat surveinya masih 0, begitu. Dan pengalaman di pemilu tahun lalu pun juga hasilnya juga di kisaran itu. Pemilu tahun lalu maksudnya ketika Partai Buruh pada saat itu juga ikut pemilu. Nah, yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh Partai Buruh untuk meyakinkan para pemilih itu bisa memilih Partai Buruh dan sekaligus untuk menjaga kepercayaan mereka gitu. Apa yang membuat mereka percaya bahwa Partai Buruh ini memang sebuah harapan. Kekuatan buruh hari ini tidak bisa dipersamakan dengan kekuatan Partai Buruh di pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu 2009 misalnya begitu ya. Kondisi pada waktu itu dengan hari ini sangat berbeda. Buruh hari ini telah melek politik. Mereka aktif dalam pergerakan pekerja lewat serikat-serikat pekerja, federasi, konfederasi, ya, akhirnya menimbulkan kesadaran kelas. Mereka sadar bahwa tidak bisa lagi aspirasi mereka dititipkan di partai lain. Mereka perlu untuk bersatu. Di semua elemen-elemen buruh itu yang dulu masih terpecah-pecah, sekarang solid di dalam kepengurusan Partai Buruh. Kondisi ini menyebabkan bahwa keinginan pemilih dari kalangan buruh, keluarga buruh, petani, nelayan, mahasiswa, ya, dan kelompok-kelompok termarginalkan, rakyat miskin kota dan seterusnya, ini punya keyakinan bahwa kami nggak mungkin bisa lagi menitipkan harapan kepada partai lain, sehingga Partai Buruh lah yang bisa diharapkan memberikan memberikan peluang atau prospek untuk kesejahteraan mereka. Nah, kondisi tentang buruh hari ini yang sudah terkonsolidasi, ya, dan kemudian sudah mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat dengan isu-isu perjuangan hak-hak pekerja, saya kira ini akan menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat ingin memilih Partai Buruh. Saya sudah sebut tadi, contoh SMRC misalnya, sudah menunjukkan bahwa masih 0,2, wong kita belum ngapa-ngapain. Baru sekedar deklarasi, belum melakukan apa-apa. Partai lain yang melakukan banyak hal lewat program-program DPRD-nya saja, itu jauh di bawah Partai Buruh, elektabilitasnya. Jadi kalau kita melakukan kerja-kerja yang lebih serius ke depan, saya kira ini akan cepat sekali meloncat ke atas elektabilitasnya, bahkan bisa akan bersaing dengan partai-partai yang hari ini ada di Senayan. Nah, bahwa kemudian apa yang menjadikan buruh yakin partai ini bisa diharapkan, satu, saya sudah katakan itu menjadi alasan saya bergabung, yaitu konkret kepedulian Partai Buruh. Belum jadi partai saja, keberpihakannya terhadap rakyat tidak perlu lagi diragukan. Konkret, Undang-Undang BPJS lahir setelah buruh berhari-hari melakukan demonstrasi, melakukan upaya mendorong secara kuat agar disahkan di DPR. Upah yang naik dari tahun ke tahun, sekarang baru lagi di DKI Jakarta ada kenaikan upah, daerah lain belum. Itu karena perjuangan kelompok buruh. Keberpihakan buruh kepada ojol, kepada pengemudi ojek online, kepada para pedagang kaki lima, kepada para pedagang pasar yang susah sekali untuk mendapatkan lapak atau tempat-tempat untuk berusaha, yang selalu demi keindahan kota mereka dilarang untuk berdagang di sembarang tempat. Padahal itu bisa diatur. Nah, inilah yang diharapkan ya oleh para pemilih, oleh rakyat secara luas. Partai Buruh bisa dan akan pasti memperjuangkan kepentingan mereka, aspirasi mereka. Jadi saya kira kalau kita sudah mulai running Januari, Februari, ya, sampai dengan hari pendaftaran nanti, kurang lebih sekitar bulan Agustus atau bulan Oktober, range antara itu pendaftaran pemilu, saya kira Partai Buruh sudah akan melesat hasil surveinya, dan ini bisa kita ukur. Satu, saya secara internal melakukan audit tentang kekuatan Partai Buruh. Saya peneliti di bidang pemilu, saya paham soal itu. Saya melakukan audit dan saya melakukan studi komparasi dengan partai-partai lain.
partai ini kuat sekali, punya jaringan yang kuat. Soal parliamentary threshold, apakah bisa masuk partai buruh ke dalam DPR RI? Ya, Pak, insya Allah di atas kertas itu bisa, tapi Allah yang akan menentukan. Sangat bisa, karena apa? Karena kekuatan buruh di dapil-dapil tertentu, setelah saya membuat simulasi-simulasi, itu bisa melampaui suara yang ditetapkan dalam bilangan pembagi pemilih misalnya, untuk DPR RI. Dan setelah kita hitung secara nasional, gitu ya, untuk ukuran hari ini saja, seandainya kita anggap jumlah suara sah pemilu 2024 misalnya, seperti 2019 sekitar 130 juta sekian, maka kurang lebih sekitar 5,6 juta begitu ya. Buruh lebih jumlahnya hari ini tuh. Lebih jumlahnya. Maka sudah dalam hitungan kertas, hitungan manusia, ya itu sudah bisa mengcover kebutuhan 4%-nya. Kalau kita berkaca pada pemilu 2019, kita belum tahu besok berapa suara sahnya. Dan oleh sebab itu, karena dia bisa lolos parliamentary threshold, maka secara otomatis di dapil-dapil di mana buruh mempunyai basis yang kuat, maka dia akan bisa meloloskan kader-kadernya ke Senayan. Gitu, Bung.